Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Pada perayaan Paskah tahun ini menjadi perayaan yang sungguh berkesan bagi kita semua, termasuk bagi jiwa-jiwa yang untuk pertama kalinya dinyatakan sah sebagai anggota Gereja Katolik. Mereka semua menerima pembaptisan pada malam Paskah tahun ini dengan sukacita riang gembira. Ada banyak anggota-anggota baru gereja yang dibaptis di Indonesia, dan tentu juga banyak yang dibaptis di berbagai belahan dunia lainnya. Pada perayaan Paskah ini menjadi momen yang spesial bagi seorang wanita muda di Amerika Serikat yang merupakan mantan pemeran dalam film dewasa, film yang menampilkan nafsu duniawi. Dia adalah Bre Solstad. Mari kita ikuti bersama-sama bagaimana perjalanan Bre Solstad ini dari seorang pelaku di industri perfilman dewasa, meninggalkan segala sesuatu, melepaskan semuanya di masa lalu dan mau untuk menjadi pengikut Kristus. Kisah tentang Bre Solstad ini dikutip dari website berbahasa Inggris Catholic News yang Cucu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bre Solstad ini adalah seorang wanita muda yang sebelumnya memproduksi dan berakting di industri pornografi, termasuk di antara orang dewasa yang masuk gereja Katolik pada Paskah tahun ini. Dia meninggalkan kehidupannya yang dia sebut sebagai dosa yang tak terhitung jumlahnya dan memeluk iman Katolik. Solstad mengatakan bahwa sebelum pertobatannya, dia menjalani kehidupan yang penuh dengan pergaulan bebas dan obsesi terhadap diri sendiri yang meningkat ketika seorang perekrut menghubunginya. Saya semakin banyak minum dan mulai membuat tulisan di blog tentang perilaku hedonis saya. Blog ini menarik perhatian seorang pekerja seks sukses yang menghubungi saya dan merekrut saya. Katanya, dia menunjukkan kepada saya cara menyiapkannya dan memperkenalkan saya kepada beberapa orang penting di industri ini yang dapat membantu saya menghasilkan uang sebanyak mungkin. Saya tidak punya pedoman moral dan hanya memikirkan diri saya sendiri. Solstad yang di dunia maya menampilkan dirinya sebagai seorang pendosa yang bertobat kepada Kristus, mantan aktris dan produser film porno, mengumumkan pada tanggal 1 Januari pada hari raya Maria Bunda Allah keputusannya untuk berhenti dari pekerjaan seks, untuk bertobat dari dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya
untuk menyerahkan hidupnya yang penuh dosa, kekayaan, kejahatan, dan obsesi diri yang sia-sia. Dari dia berbagi dengan para pengikutnya bahwa keputusannya diambil setelah perjalanan ke Roma dan Assisi di Italia. Ketika di sana dia tersentuh oleh keindahan seni yang dia lihat di gereja-gereja yang dikunjungi dan teologi yang diwakilinya. Dia mengalami apa yang hanya dapat digambarkan sebagai sebuah pertobatan yang mengubah hidup. Katanya, ini adalah pengalaman yang merendahkan hati dan saya tahu mungkin akan diejek atau dipertanyakan oleh banyak orang. Saya menyerahkan seluruh penghasilan saya dan menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Saya meninggalkan kehidupan saya yang penuh dengan dosa, keburukan, kesombongan, pesta pora, dan kebohongan untuk dengan rahmat Tuhan menjalani kehidupan yang benar, indah, taat pada kehendak ilahi, kebajikan, dan kerendahan hati. Solstad yang memiliki akun di berbagai platform konten pornografi mengatakan bahwa dia telah mempersiapkan ritus inisiasi dewasa selama beberapa waktu dan bahwa dia berencana untuk dikukuhkan dan menerima komuni pertamanya pada malam Paskah suci tahun ini. Terima kasih Yesus karena tidak menyerah terhadap orang berdosa yang begitu malang. Terima kasih Santa Maria, Bunda Allah, atas kasih dan penghiburan Anda yang luar biasa, kata Solstad. Orang yang baru bertobat ini menambahkan bahwa pengampunan dan belas kasihan Tuhan adalah nyata. Jika seseorang yang hancur dan berdosa seperti saya dapat ditebus dan bertobat, tidak ada keraguan siapapun yang membaca ini juga akan diselamatkan oleh belas kasih ilahinya, kata dia. Solstad dibaptis sebagai seorang Lutheran ketika dia berusia 8 tahun dan menganggap dirinya setidaknya secara nominal adalah Kristen. Namun selama kuliah dia menjalani kehidupan mabuk-mabukan, narkoba, dan pergaulan bebas. Mengalami tragedi dalam hidupnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia berkata, saya merasa Tuhan telah meninggalkan saya dan saya melakukan hal yang sama kepadanya, yaitu meninggalkan Tuhan. Pada tahun 2023, dia melakukan perjalanan ke Italia, di mana dia selalu memperhatikan salib di gereja-gereja yang dia kunjungi. Namun di Sorrento, dia berkata, saya melihat perawan Maria di sudut-sudut jalan di mana-mana. Tiba-tiba aku merasa Bunda Maria memanggilku dengan cara yang paling aneh. Setiap kali saya memasuki gereja, saya merasa terdorong untuk mencarinya. Di Assisi dia berkata, saya terkesan dengan Santo Fransiskus. Namun saya terharu sampai menangis oleh Santa Clara. Saya berlutut di dekat makamnya dan sekali lagi meminta bantuan. Saya merasa Santa Clara benar-benar hadir bersama saya dan dia akan menghilangkan semua rasa sakit dan kecemasan dari saya dan entah bagaimana memberikannya kepada Tuhan. Setelah pengalaman itu dan saat kembali ke rumah, saya segera menyadari bahwa saya tidak menyukai seperti apa hidup saya, katanya. Saya benci pekerjaan saya. Saya merasa jijik dan bersalah atas pekerjaan yang telah saya lakukan selama 1 dekade. Saya tidak bisa berhenti memikirkan semua hal yang telah saya lakukan dan semua kehidupan yang saya terkena dampak negatif melalui pornografi. Saya merasa tidak enak.
Solstad segera mencari seorang imam dan berbicara dengannya, yang kemudian mengatakan kepada dia, "Tuhan mencintaimu." Kata-kata itu seperti air terjun cahaya yang membuatnya rindu menjadi seseorang yang lebih baik. Dia berkata, "Saya ingin menjadi bersih. Saya ingin bahagia dan menjadi teladan kasih Tuhan." Saat berada di gereja Katolik, katanya, dia harus mengatasi beberapa prasangka anti Katolik yang dia warisi dari latar belakang Lutheran. Namun dia dengan tekun meneliti segalanya. Dan dia mengatakan, "Saya selalu menyadari bahwa apa yang diajarkan gereja Katolik adalah benar. Sejujurnya saya telah jatuh cinta pada gereja Katolik." Lanjutnya, ada begitu banyak kekayaan dalam iman. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Yesus, Roh Kudus, Bunda Maria, semua orang kudus yang menginspirasi, heroik dan cantik, sakramen, sejarah, tradisi, semuanya. Namun yang paling menyentuh saya adalah Ekaristi, sesuatu yang sangat mengejutkan bagi saya dengan kehadiran Yesus secara fisik. Pada tanggal 3 April 2024, Solstad membagikan di media sosialnya beberapa foto komuni pertamanya pada malam Paskah tanggal 30 Maret. Dia mengatakan, 5 detik ini akan selamanya terpampang di hati, pikiran, dan jiwa saya. Ini adalah momen terbaik dalam hidup saya, tulis wanita muda itu. Hidup saya telah banyak berubah menjadi lebih baik selama beberapa bulan terakhir ini. Namun hal itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan seberapa besar momen menerima Ekaristi pertama saya ini mengubah saya secara permanen. Kenangnya. Dia kemudian mengatakan, "Saya tidak akan pernah sama lagi dan saya berterima kasih kepada Tuhan atas fakta yang tidak dapat disangka ini. Aku sangat mencintaimu Yesus. Jangan pernah izinkan saya bergerak 1 inci pun dari hati kudusmu." Solstad mengakhiri postingannya di media sosial dengan mengutip Magnificat, doa yang dipanjatkan perawan Maria ketika dia mengandung Yesus dan bertemu dengan sepupunya Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. "Jiwaku mengagungkan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, karena Ia memandang rendah hamba perempuannya. Sebab Dia yang perkasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Dan rahmatnya ada pada orang yang takut akan Dia dari generasi ke generasi." Tulis Solstad menanggapi tanggapan Bunda Maria terhadap Elizabeth sebagaimana tercatat dalam Injil Lukas. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini sungguh menginspirasi kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jejak dari Bre Solstad ini, mengakui segala salah dan dosa kita, dan menyatakan pertobatan kita dengan membangun niat yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Terima kasih sudah berkenan mengikuti kisah ini. Mari kita doakan Bre Solstad dan semua anggota gereja yang baru saja dibaptis. Semoga mereka dan juga kita semua senantiasa bertumbuh dalam iman dan semakin membuka hati kita untuk menanggapi segala kasih, karunia, dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Cucu Pamir
pamit undur diri. Sampai bertemu dalam video-video cucu selanjutnya. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.